Bisa juga lewat channel ini ya, insyaallah channel ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang pemula dan kepingin tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang seni baca Al-Quran. Setiap tangga nada itu mempunyai kunci masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baik sahabatku, pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan menit ini, waktu ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahabat-sahabatku bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik sahabatku dimanapun saja berada, kali ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabatku yang dimanapun saja berada, berbagi pengalaman ya, pengalaman bagi yang pemula. Yang pertama ini mengenai sahabatku yang baru pertama kali mendengar atau baru pertama kali mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau sering kali mendengar dan bahkan sedang belajar ya. Namun untuk bagi pemula atau yang sedang dalam tahap belajar, di sini yang perlu kita ketahui dan perlu digarisbawahi yaitu yang pertama, niat ya. Niat kita yang tulus ingin belajar atau niat kita yang tulus untuk bisa, itu begitu niatnya kita harus ikhlas, tulus, harus semangat, maju terus. Itu yang pertama, niat kita ya. Kemudian yang kedua, setelah kita punya niat, ya saya kepingin belajar, saya harus bisa. Nah, kalau sudah mempunyai niat yang baik, barulah kita ke tahap yang kedua, yaitu tahap belajar. Tahap belajar itu ya tentunya kita harus berguru kepada yang lebih bisa, kepada para asatidz, pada al-mukarramun. Di mana tempat kita berada, pastilah di situ ada seorang guru ya, yang akan menjelaskan kita, memberikan kita pengetahuan tentang Al-Quran, atau yang khususnya tentang seni baca Al-Quran. Dan bisa juga lewat channel ini ya, insyaallah channel ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang pemula dan kepingin tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang seni baca Al-Quran. Itu tadi yang kedua. Baru setelah berguru, akhirnya kita sudah mengetahui mana bacaan yang panjang, bacaan yang pendek, tajwid, faswahnya ya, lagunya. Nah sekarang setelah berguru, pasti di situ timbul pasti ketidak bisalah yang pertama ya, karena ini baru pertama kali mendengar. Nah caranya di situ, kalau pertama kali mendengar harus kita ulang-ulangi, mengulanginya lagi. Setelah belajar di pondok pesantren atau belajar di rumah ustadz kita, maka sepulangnya kita belajar itu kita ulangi, murojaah kembali apa yang telah diajarkan kepada kita itu ya. Misalnya lagu Pejati kita pelajari, atau tajwid dan sebagainya, terlebih baiknya kita ulangi lagi sendiri ya. Atau
kita punya handphone, punya HP, nanti pas kita belajar itu direkam ya, direcord, baru nanti di rumah hasil recordingnya diulangi, belajar lagi, bisa dipandu oleh orang tua, bisa dipandu teman kerabat di rumah ya. Insyaallah berulang-ulang, insyaallah pasti adalah perkembangannya, adalah perbedaan dari yang pertama kemudian yang kedua. Itu yang ketiga ya, kita mengulang kembali apa yang telah diajarkan oleh ustadz kita atau guru kita. Kemudian yang keempat di sini, setelah kita mengulangi terus apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah diajarkan oleh ustadz kita, tetapi masih saja belum bisa. Misalnya kita bisa sih, misalnya lagu Bayati ini pada ayat ini, pada makro yang sudah diajarkan kita bisa, tetapi sulit lagi kalau kita memindahkannya pada makro yang lain. Misalnya kita sudah pelajari yang pertama diajarkan oleh guru kita atau ustadz kita pada ayat 1 sampai dengan 5 misalnya, tapi sekarang kita tidak bisa menerapkannya pada ayat yang lain. Nah, apa kesulitannya? Sebenarnya ada beberapa poin di situ ketika pada saat tilawah ya, pada nada-nada daripada tilawatul Quran, setiap tangga nada itu mempunyai kunci masing-masing. Misalnya tangga nada koror, tangga nada koror ini misalnya pada tausyikh lagu daripada lagu Bayati pada nada koror, nurun nabi alal awalimi asfara. Misalnya itu kuncinya di situ. Di mana letak kuncinya nada koror? Di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di awalnya itu harus kita perhatikan di mana pengambilan awalnya, nada awalnya. Nurun nabi, berarti nurun nabi, itu harus kita perhatikan awalnya. Kemudian di tengahnya alal itu di tengahnya, baru di ujungnya limi asfaro. Ibaratnya ini ya, sebenarnya startnya dari awal, dari rendah naik, sambung lagi, baru turun lagi ke nada awal. Itulah kuncinya di sini untuk nada koror ya. Misalnya pada ayat alif lam mim. Nah, itu untuk nada koror. Juga pada ayat yang lain, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Intinya di sini awal, dan tengahnya, dan ujungnya. Untuk itu yang diperhatikan. Pada tingkatan nada yang lain juga itu yang diperhatikan. Misalnya nada nawa, la 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 alladzi ja'ala lakumul arda. Awalnya, di tengahnya, akhirnya. Ingat juga harus diperhatikan. Misalnya pada ayat yang tadi, saya lanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Misalnya itu awal, tengah dan akhirnya. Tapi yang paling penting di sini awal dan akhir. Kalau tengahnya itu biasanya ada variasi-variasi. Ujungnya pun juga ada variasi-variasi. Tetapi kita larinya kepada tausyikh supaya kita yang sudah baru belajar, kita yang belajar tidak bingung. Kok ini bacaannya lain? Kok qori yang ini bawaannya variasinya beda? Qori yang ini beda, ini beda, ini beda, ini bedanya. Pusing kepala kita untuk memikirkannya. Tapi jangan pusing. Intinya di sini kita sudah pelajari namanya tausyikh lagu. Nah, ini yang menjadi tolak ukur daripada semua lagu. Kalau kita sudah kuasai tausyikh lagu ini, maka dimanapun kita buka Al-Quran ayat ini, maka ini insya Allah kita bisa ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, kita coba 4 aja ya. Ulangi 1. Yang pertama, tanamkan niat yang ikhlas, yang tulus ya, dalam belajar, dalam menginginkan cita-cita kita menjadi qori dan qori'ah terbaik ya. Kemudian yang kedua, berguru atau mengaji pada asatidz, pada ustadz kita. Kemudian yang ketiga, apa yang sudah diajarkan oleh ustadz kita harus mengulanginya lagi di rumah. Kemudian yang keempat, perlu kita perhatikan setiap nada, setiap lagu, setiap dalam irama daripada satu tingkatan nada, awal, tengah, dan akhir. 4 pengalaman saya kepada teman-teman semua sahabat Quran dimanapun saja, semoga bermanfaat ya. Insyaallah berikutnya pada video-video selanjutnya, ini adalah awal daripada tips atau pengalaman atau berbagi pengalaman saya kepada sahabat-sahabatku di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tengok juga channel atau video-video dari channel ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku yang baru mengklik video ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, and share. Dan jangan lupa yang terpenting adalah subscribe dan subscribe. Kebaikan kita bersama akan berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.